Kembali lagi ke cerita film. Apa kabar? Semoga selalu baik. Tidak perlu panjang lebar, mari kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan kehidupan dari penerbangan pesawat Eropa 24 yang sedang terbang dari Dubai menuju ke Paris. Scan pun berpindah memperlihatkan seorang Matthew Vassar, seorang analis black box muda berbakat sedang menganalisis rekaman pesawat yang merupakan rekaman dari pesawat Eropa 24 yang mengalami kecelakaan. Matthew melakukan analisisnya bersama dengan seniornya Victor Pollock. Namun sayangnya Matthew tidak masuk dalam tim kasus kecelakaan pesawat Eropa 24 ini. Matthew kecewa namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Matthew selalu mengikuti perkembangan kasus pesawat Eropa 24 ini. Matthew pun menonton rekaman saat para analis black box yang bertugas meninjau kasus ini sedang membongkar black box pesawat Eropa 24. Setelah pembongkaran black box pesawat Eropa 24, tiba-tiba Pollock yang merupakan tim dari penyelidikan ini menghilang hingga Matthew yang ditunjuk untuk menggantikannya. Matthew pun memulai penyelidikannya bersama dengan temannya yaitu Balsan yang memang sejak awal sudah menjadi bagian dari penyelidikan ini. Matthew pun mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan kasus terorisme di dalam pesawat. Kesimpulan ini diambil dari kesimpulan analisisnya bersama Balsan. Konferensi pers pun dilakukan dan hasil dari analisa Matthew pun diumumkan ke khalayak umum sebagai kesimpulan yang saat ini diambil. Setelah konferensi pers, Matthew mendapatkan kenaikan jabatan dari atasannya di kantor tersebut. Namun Matthew harus cepat menyelesaikan laporannya sehingga kasus bisa ditutup agar berita tidak terus menyoroti mereka. Matthew pun menyetujui namun dia masih mengkhawatirkan Pollock karena dia juga ingin menyelesaikan laporannya bersama dengan Pollock karena bagaimanapun Pollock adalah seniornya dan yang bertanggung jawab atas kasus ini. Tetapi atasan Matthew menyuruh Matthew untuk fokus pada laporannya karena hilangnya Pollock telah diurus oleh kepolisian. Saat sibuk bekerja tiba-tiba Matthew ditelepon oleh seseorang yang ternyata adalah keluarga dari salah satu korban. Mereka pun bertemu dan itu ternyata adalah suami yang istrinya menjadi salah satu korban kecelakaan pesawat Eropa 24. Sang suami pun menjelaskan tentang istrinya bahkan memberikan rekaman suara telepon terakhir antara suami istri tersebut. Matthew yang mendengarkan isi rekaman percakapan telepon itu merasa ada yang ganjal sehingga Matthew meminta izin pada suami korban tersebut untuk meminjam HP tersebut untuk dipakai dalam penelitian kasus ini. Matthew pun menunjukkan kejanggalannya atas kasus ini pada atasannya namun atasannya menyangga karena kurangnya bukti yang Matthew unjukkan. Matthew pun pergi ke tempat kerja istrinya yang bernama Numi Vassar yang dimana ada acara peresmian untuk pesawat baru, namun Matthew buru-buru pergi. Matthew kembali fokus pada penyelidikannya dan terus menemukan hal yang meyakinkan dia bahwa ini bukanlah kasus terorisme. Matthew pun tampak gelisah bahkan saat di rumahnya. Numi pun melalui video call terus-menerus menyemangati Matthew dan meminta Matthew untuk jangan terlalu terbebani pada pikirannya. Saat di kantor Matthew masih terlihat sangat gelisah, dia masih yakin bahwa banyak yang aneh dari kasus ini. Bahwa penyelidikan ini memiliki keganjalan. Matthew pun diam-diam masuk ke dalam ruangan milik Pollock. Di sana dia mencari informasi hingga dia menemukan alamat rumah Pollock. Tanpa berpikir panjang Matthew menuju rumah Pollock. Di sana dia tidak menemukan siapapun, namun dia melihat mobil Pollock yang masih terparkir dengan rapi. Matthew pun teringat dengan kamera mobil milik Matthew sehingga dia mengambil kamera tersebut yang mungkin akan membantunya menemukan jawaban dari segala pertanyaannya. Dari rekaman yang dia dapatkan dari kamera mobil Pollock, Matthew mendapat potongan saat Pollock bertemu dengan Xavier Renaud yang merupakan petinggi dari salah satu perusahaan yang bertanggung jawab atas kasus kecelakaan pesawat Eropa 24. Matthew pun secara buru-buru ingin bertemu dengan seorang pilot bernama Tuan Rausin yang menurut Matthew dapat membantunya memecahkan keganjalan. Secara tergesa-gesa pilot Rausin menjelaskan yang dia ketahui namun sayangnya sang pilot harus segera terbang sehingga tidak banyak yang dapat dikatakannya pada Matthew. Sang pilot pun berjanji akan menghubungi Matthew lagi. Matthew menjemput Numi setelah seminggu mereka berpisah karena Numi yang harus bekerja jauh. Matthew mengingat perkataan dari sang pilot tentang masalah yang terjadi pada pesawat adalah karena keserakahan dari sebuah perusahaan besar. Matthew pun bertanya pada Numi yang bekerja mengurus dan mengizinkan sebuah pesawat beroperasi, apakah Numi tahu atau bahkan terlibat di dalamnya. Numi yang mendengar pertanyaan Matthew pun tersinggung dan terjadi
Perkelahian kecil di antara mereka. Mateo kaget ketika dia mendapat telepon bahwa pilot Rausin enggan lagi bertemu dengan Mateo dan membicarakan tentang masalah kecelakaan ini. Mateo yang sudah menaruh curiga pada Numi pun diam-diam mengecek notif HP Numi saat Numi mandi. Mateo jadi tahu tentang jadwal Numi besok bahwa Numi harus menyelesaikan persiapan konferensi pers, sehingga Mateo sengaja mengajaknya makan malam besok untuk mengetes Numi. Sesuai dugaannya Numi menolak untuk besok dan meminta diundur hingga hari Kamis, Mateo pun hanya tersenyum. Saat Numi terlelap tidur Mateo diam-diam membuka laptop Numi dan mengambil file rahasia besar mengenai black box pesawat Eropa 24. Mateo pun menunjukkan file tersebut kepada atasannya sebagai bukti kuat bahwa black box telah dimanipulasi dan penyebab kecelakaan pesawat Eropa 24 bukan karena terorisme. Hal yang dilakukan Mateo tertangkap oleh radar perusahaan Numi sehingga membuat Numi harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Mateo karena perusahaan berpikir bahwa Numi telah menyebarkan file data rahasia dan itu pelanggaran berat. Membuat Numi harus dipecat. Numi sangat frustasi dengan keadaannya, menyalahkan Mateo yang sangat ambisius atas kasus ini. Mateo pun tidak mau disalahkan baginya apa yang dilakukannya adalah bentuk tanggung jawab dari pekerjaannya. Dan dia berhutang kejujuran pada keluarga korban. Setelah perkelahian dengan Numi Mateo pun secara tidak sengaja melihat bahwa Palok sudah tidak bernyawa dengan cara yang sadis dan dengan suara black box pesawat Eropa 24 yang terulang-ulang seperti hal ini dibuat menjadi peringatan bagi Mateo untuk berhenti bersikeras mencari tahu tentang alasan kecelakaan pesawat Eropa 24. Mateo terlihat sangat frustasi dengan keadaan di mana seperti seseorang memanipulasi segala bukti yang dia siapkan. Dengan segala upaya Mateo berhasil melacak di mana black box asli disimpan oleh Pollock yang ternyata mengetahui segalanya dan mengamankan black box itu ke sungai. Di dalam black box asli tersebut terjawab semua pertanyaan Mateo dan alasan mengapa Pollock menghilang hingga mati yaitu karena dia tidak ingin terlibat lagi dengan kekejaman para penguasa. Mateo yang telah mengetahui segalanya harus menghadapi kenyataan bahwa nyawanya sekarang terancam. Saat pulang dari tempat kerja Mateo pun harus mengalami kecelakaan yang telah direncanakan oleh orang-orang berkuasa. Dan Mateo pun harus kehilangan nyawanya. Hari konferensi pers pun tiba. Numi terlihat sangat terpukul karena kehilangan suaminya Mateo namun ternyata dia telah menyiapkan kejutan. Numi memutarkan video Pollock yang menceritakan segala alasan terjadinya kecelakaan yaitu karena pesawat tersebut belum lulus standar namun dipaksa digunakan sebagai eksperimen dan Pollock membuat video itu sebelum dia mati agar semua orang bisa tahu yang sebenarnya terjadi. Dan Numi yang awalnya tidak suka dengan kegigihan Mateo pun akhirnya membantu agar perjuangan dan nyawa Mateo tidak sia-sia. Dan akhirnya Numi pun bangga kepada Mateo untuk segala usahanya selama ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir.